Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah kebudayaan Islam, di mana fokus pembahasan hari ini adalah untuk meninjau perbedaan mendasar dari pemikiran gerakan-gerakan revolusioner pada masa dinasti Umayyah. Gerakan revolusioner di sini maksudnya adalah gerakan yang memiliki pandangan, pemikiran yang kemudian menjadi doktrin, yang dimana doktrin mereka itu berbeda dengan yang ada pada masa itu. Nah, pada masa dinasti Umayyah ditandai dengan adanya aliran-aliran keagamaan yang bercorak politik ideologis. Maksudnya jadi mereka memiliki ideologi politik dalam gerakannya. Kalau menurut Miriam Budiarjo, yang dimaksud dengan ideologi politik adalah nilai atau ide atau norma, bisa juga kepercayaan ataupun keyakinan yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok, kemudian menjadi dasar mereka dalam menentukan sikapnya terhadap kejadian ataupun problematika politik yang dihadapinya, dan juga untuk dasar dalam mereka menentukan perilaku politiknya. Itu yang dimaksud dengan ideologi politik. Ada gerakan Khawarij, Syiah, Murji'ah, Maturidiyah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah yang ada pada masa dinasti Umayyah. Akan tetapi pada video kali ini saya akan fokus pada gerakan-gerakan yang lahirnya lebih awal seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, juga Maturidiyah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah gerakan Syiah. Kalau secara bahasa, Syiah itu berasal dari bahasa Arab sya'a yasyi'u syi'an syi'atan, yang berarti pendukung ataupun pembela. Ya, jadi di sini maksudnya Syiah itu merupakan orang yang merupakan pengikut ataupun pendukung, baik itu kelompok ataupun perorangan, baik laki-laki maupun perempuan. Jika kita melihat sejarah, ajaran Syiah itu berawal pada sebutan yang ditunjukkan kepada para pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang merupakan pemimpin yang berasal dari Ahlul Bait, ya, keluarga Nabi. Sebenarnya akar permasalahan yang menyebabkan gerakan Syiah ini muncul yaitu bermula dari perselisihan mereka terkait siapa yang paling layak menjadi pemimpin setelah Rasulullah. Sebenarnya awalnya dari sini. Dan kemudian akibat pemberontakan yang dilakukan Muawiyah terhadap Khalifah Ali sebagai pemimpin yang sah pada saat itu, yang mengakibatkan terjadinya peperangan di antara keduanya, yaitu yang terjadi di lembah Siffin, yang dimana pada hari kedua pasukan dari Muawiyah itu hampir kalah, dan kemudian Muawiyah mengajukan untuk melaksanakan tahkim atau keputusan damai. Beberapa orang dalam pasukan Khalifah Ali merasa tidak puas atas keputusan tahkim tersebut, sebab mereka merasa pasukan Ali hampir menempaskan pasukan pemberontak itu. Dan ternyata peristiwa tahkim ini bukan menyebabkan perdamaian antara kedua belah pihak, namun malah memunculkan gerakan-gerakan baru di tubuh umat Islam, di mana pada saat itu umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ada kelompok Syiah, yaitu golongan yang memihak pada Khalifah Ali dan juga kerabatnya, dan mereka berpendapat bahwa Khalifah Ali dan keturunannya lah yang berhak menjadi khalifah, yang lain tidak, ya. Kemudian kelompok yang kedua ada Khawarij dan Murji'ah, di mana nanti 2 gerakan ini akan kita bahas selanjutnya. Gerakan Syiah ini pada awalnya memang merupakan sekelompok orang yang mengagumi juga mencintai Khalifah Ali. Akan tetapi kemudian kecintaan tersebut berkembang menjadi suatu fanatisme, yang kemudian mereka menganggap Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah pilihan Nabi Muhammad dan merupakan orang yang paling utama di antara para sahabat Nabi yang lain. Dan setelah terjadinya perang Jamal dan perang Siffin, kelompok Syiah ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang ekstrim, ada kelompok yang moderat, juga ada kelompok yang liberal. Di antara kelompok yang ekstrim itu bahkan mereka menempatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada derajat kenabian, dan lebih parah lagi mereka juga sampai mengangkat Khalifah Ali itu sampai pada derajat ketuhanan.
Nah, kelompok yang pertama ini adalah kelompok yang mengikuti Sayyidina Ali. Mereka tidak mengecam para sahabat, juga dalam diri mereka itu ada rasa cinta dan memuliakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, karena mereka sadar bahwa yang mereka perangi itu adalah saudara Muslim sendiri. Oleh sebab itu mereka segera berhenti berperang. Kemudian bahkan ketika terjadi tahkim, mereka menerima keputusan-keputusan yang dibuat oleh kelompok lainnya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang percaya bahwa Ali merupakan khalifah yang memiliki derajat yang lebih tinggi daripada sahabat Nabi yang lain. Bahkan kelompok ini kemudian mendapatkan peringatan dari Khalifah Ali ya. Dan kelompok ini disebut dengan kelompok Tafdiliyah karena sangat mencintai Ali secara berlebihan. Yang kelompok yang ketiga itu golongan yang berpendapat bahwa semua sahabat Nabi adalah kafir dan berdosa besar. Mereka ini disebut dengan Saba'iyah karena pemimpin mereka yaitu Abdullah bin Saba. Kemudian golongan yang keempat adalah golongan yang ekstrim atau gulat, yaitu mereka yang paling sesat ya, dibandingkan tiga kelompok sebelumnya, karena mereka berpendapat bahwa Allah telah masuk pada diri Nabi Isa. Nah, kelompok Syiah yang dewasa ini saat ini menolak untuk memasukkan mereka dalam golongan mazhab. Golongan Syiah yang ekstrim ini ada Syiah Saba'iyah seperti yang tadi di nomor 3 ya, Urobiyah, Kaisaniyah, Hakimiyah, dan juga Drus. Masih ada lagi sekte Syiah selain yang tadi sudah disebutkan. Ada di sini ada Syiah Imamiyah, kemudian Syiah Ja'fariyah, Syiah Ismailiyah, juga Syiah Zaidiyah. Nah, di antara golongan-golongan Syiah tadi, Syiah Zaidiyah ini merupakan kelompok Syiah yang lebih moderat dan lebih dekat pahamnya dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sebab mereka tidak mengangkat para imam pada derajat kenabian, bahkan tidak sampai mendekati itu. Menurut mereka, para imam merupakan manusia paling utama setelah Nabi Muhammad. Mereka juga tidak mengkafirkan para sahabat, khususnya mereka yang telah dibaiat oleh Khalifah Ali radhiyallahu an. Jadi pemberontakan yang pertama itu diawali dari peristiwa Karbala. Sebenarnya ini berawal dari ketika Muawiyah ingin mengangkat anaknya Yazid sebagai putra mahkota dan Husain sebagai pemimpin dari golongan Syiah itu tidak menyetujui hal tersebut dengan alasan Yazid itu merupakan orang yang banyak dosa, akan tetapi ternyata tetap saja ya Muawiyah membaiat anaknya Yazid sebagai putra mahkota. Dan ketika Muawiyah wafat pun pemerintahan diteruskan oleh putranya yaitu Yazid, dan ketika Yazid memerintah, Yazid meminta Husain untuk membaiatnya. Nah, jadi singkat cerita, Husain itu kemudian diundang ke Kufah, dan ketika di perjalanan sempat dihadang oleh gerombolan dari Bani Tamim. Jadi mereka mengganti jalur perjalanannya dan mereka beristirahat di padang Karbala pada saat itu. Kemudian pasukan gubernur Kufah yang pada saat itu Ubaidillah di bawah perintah Yazid memaksa Husain untuk membaiatnya, akan tetapi Husain tidak bersedia. Maka akhirnya terjadilah peperangan di padang Karbala itu yang kemudian disebut dengan perang Karbala. Peristiwa di Karbala itu sangat tidak manusiawi ya, sehingga ketika terbunuhnya Husain di Karbala itu, maka perlawanan orang-orang Syiah tidak pernah padam. Banyak sekali pemberontakan yang dipelopori oleh kaum Syiah. Dan yang terkenal diantaranya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Muhtar di Kufah pada tahun 685 sampai 687 Masehi. Selain itu juga mereka mendukung pemberontakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, di mana Ibnu Zubair ini merupakan pembina atau pemimpin dari gerakan oposisinya yang ada di Mekah. Karena Ibnu Zubair juga menolak untuk membaiat Yazid. Dan pemberontakan kaum Syiah ini juga pada akhirnya dapat diredakan, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun beliau hanya
memerintah dalam waktu yang sangat singkat, tapi beliau ini dapat dikatakan berhasil dalam menjalin hubungan baik dengan golongan Syiah. Bahkan beliau juga memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Pajak diringankan dan kedudukan mawali juga disejajarkan dengan Muslim Arab. Akan tetapi setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat, hal itu tidak terjadi lagi ya. Maka akhirnya terjadilah pemberontakan kaum mawali, yaitu umat Islam yang bukan keturunan Arab. Jadi di sini grafiknya bisa teman-teman lihat ya, dari peristiwa Karbala, terus kemudian pemberontakan Muhtar, pemberontakan Ibnu Zubair, maka grafiknya naik ya, dan sempat turun yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan setelah beliau wafat, kemudian kaum Syiah pun mulai melakukan pemberontakan lagi ya, dengan mendukung pemberontakan yang dilakukan oleh para kaum mawali. Selanjutnya, gerakan Khawarij. Latar belakang munculnya gerakan Khawarij sebagaimana yang tadi sudah saya ceritakan pada asal muasal munculnya gerakan Syiah ya, yaitu pada peristiwa Tahkim di Perang Siffin. Nah, hasil tahkim tersebut tidak disetujui oleh sebagian besar pihak Ali bin Abi Thalib, dan mereka akhirnya memisahkan diri. Maka golongan ini yang kemudian disebut dengan golongan Khawarij. Jadi mereka berpendapat bahwa tahkim tersebut merupakan penyimpangan syariat. Kemudian mereka juga menganggap bahwa semua yang ikut dalam perundingan tahkim tersebut adalah kafir dan wajib dibunuh. Juga orang Islam selain mereka sendiri adalah kafir dan halal darahnya serta kekayaannya. Dan mereka menganggap bahwa pihak-pihak yang menghasilkan tahkim harus dibasmi meskipun dengan kekerasan. Jadi gerakan ini memang terkenal dengan sikapnya yang keras ya, dan menghalalkan kekerasan. Gerakan ini kemudian juga terpecah menjadi beberapa sekte, dan ada perbedaan pendapat mengenai jumlah sekte ini. Ada Syahrastani yang mengatakan mereka terpecah menjadi 8 sekte, Al-Baghdadi mengatakan 20 sekte, Al-Asy'ari menyebut jumlahnya bahkan lebih besar dari itu. Tetapi dalam video ini kita akan fokus membahas 5 sekte Khawarij, yaitu ada Al-Muhakkimah, Az-Zariqah, Al-Sufriyah, An-Najdat, dan Ajaridah. Al-Muhakkimah merupakan golongan Khawarij asli, dan dia terdiri dari pengikut-pengikut Ali. Kemudian disebut juga dengan golongan Al-Muhakkimah. Bagi mereka, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah serta kedua perantara mereka dalam perundingan tahkim, yaitu Amr bin As dan Abu Musa Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui tahkim tersebut adalah bersalah dan mereka menjadi kafir. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan artinya sehingga termasuk ke dalamnya tiap-tiap orang yang berdosa besar itu adalah kafir gitu ya. Kemudian yang kedua ada golongan Al-Azariqah. Sekte ini sikapnya lebih radikal daripada Al-Muhakkimah. Mereka tidak lagi memakai term kafir, tetapi mereka memakai kata musyrik atau politeis. Dan sedangkan kalau dalam Islam kata syirik atau politeisme itu merupakan dosa terbesar, lebih besar dari kafir. Selanjutnya yang dipandang musyrik ialah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan orang Islam yang sepaham dengan Azariqah pun, akan tetapi jika mereka tidak berhijrah ke dalam lingkungan mereka, itu juga tetap dipandang musyrik. Nah, gerakan ini dipimpin oleh Nafi bin Azariqah. Kemudian sekte yang ketiga ada Al-Najdat, yaitu dipimpin oleh Najdah bin Amr Al-Hanafi dari Yamamah, dengan pengikut-pengikutnya yang sebenarnya pada mulanya mereka ingin bergabung dengan golongan Azariqah, akan tetapi ternyata mereka memiliki perbedaan pendapat. Yang ketiga adalah sekte Ajaridah, yaitu pengikut dari Abdul Karim bin Ajrat. Mereka lebih bersikap lunak dan mereka ini berpaham Puritanisme. Mereka juga pada akhirnya terpecah menjadi golongan-golongan kecil
yaitu terpecah lagi ada golongan Maimunah, kemudian Al-Hamziyah, dan juga Al-Ayyubiyah. Yang kelima ada golongan As-Sufriyah. Pimpinannya adalah Ziyad ibnu Asfar. Dalam faham mereka lebih dekat dengan golongan Az-Zariqah. Oleh karena itu mereka juga termasuk golongan yang ekstrim. Di sini grafik pemberontakan kaum Khawarij pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Pemberontakan pertama yang dipimpin oleh Farwah bin Naufal yaitu pada masa pemerintahan Muawiyah, dan pemberontakan Khawarij itu terus-menerus dilakukan ya, dan sempat mengalami penurunan karena selain Muawiyah juga ada tokoh-tokoh lain yang melakukan berbagai macam usaha untuk menghadapi dan menindas kaum Khawarij seperti Mughirah, Ziyad, dan juga Ubaidillah bin Ziyad. Tetapi setelah tokoh-tokoh itu wafat, mereka seperti terlepas dari belenggu yang selama ini menahan gerakan mereka. Apalagi ditambah dengan kegoncangan situasi dinasti Umayyah setelah wafatnya Muawiyah. Maka kaum Khawarij kembali bergerak di bawah pimpinan Nafi bin Azraq. Nah, mereka ini masuk dalam sekte Azraqiyah tadi ya. Golongan ini sangat ekstrim dan bersifat sangat keras dan juga banyak melakukan penyelewangan dalam bidang hukum. Bahkan mereka menghalalkan membunuh anak-anak dan juga mengkafirkan orang-orang yang tidak mau berperang dan menganggap harta benda orang-orang yang menentang mereka itu halal bagi mereka. Pemberontakan kaum Khawarij dilanjutkan di bawah pimpinan Qatari bin Fuja'ah. Tetapi gerakan mereka ini sempat dipadamkan oleh Muhallab dengan ditandai terbunuhnya Qatari pada tahun 77 Hijriah. Pemberontakan Khawarij masih dilanjutkan lagi di bawah pimpinan Syabib bin Yazid. Bahkan mereka malah berani melakukan peperangan terhadap pemerintahan yang sah, yaitu pasukan dari Bani Umayyah. Akan tetapi pemberontakan ini berhasil ditangani dengan terbunuhnya Syabib pada tahun 78 Hijriah. Akan tetapi pemberontakan kaum Khawarij ini sempat mengalami penurunan, yaitu ketika pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pemberontakan kaum Khawarij semakin berkurang karena beliau memerintah dengan sangat arif dan bijaksana. Akan tetapi setelah beliau meninggal, pemberontakan ini kembali muncul di bawah pimpinan Abu Hamzah Al-Khairiji di Mekah pada tahun 129 Hijriah. Dan pada waktu itu Khalifah Bani Umayyah dipimpin oleh Khalifah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Di sini silahkan teman-teman melihat, di sini ada saya buat grafik pemberontakan gerakan Khawarij berdasarkan tahunnya ya. Ini pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah, Khalifah pertama dinasti Umayyah, yaitu pada tahun 661 sampai tahun 680, kemudian meningkat pada tahun 683, yaitu masa pemerintahan Yazid I, anak dari Muawiyah ya, sampai pada pemerintahan Khalifah ketiga, yaitu Muawiyah kedua. Lalu terus meningkat sampai pada tahun 685 Masehi pada pemerintahan Marwan I, kemudian dari tahun 685 sampai 705 itu mengalami penurunan, yaitu pada masa Khalifah kelima Abdul Malik bin Marwan, dan pada masa Khalifah ke-6 705 sampai 717 itu Khalifah Al-Walid mengalami kenaikan lagi, lalu mengalami penurunan yang sangat drastis pada masa pemerintahan Khalifah ke-8 yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena mereka menilai Khalifah ini merupakan Khalifah yang arif dan bijaksana. Akan tetapi setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal, mereka kembali melancarkan pemberontakannya, yaitu pada masa Khalifah ke-9 dari Yazid kedua sampai Khalifah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Serangan terakhir mereka yang dipimpin oleh Abu Hamzah Al-Khairiji itu dapat dihancurkan oleh Khalifah Marwan, dan runtuhnya Daulah Umayyah setelah kaum Khawarij juga mengalami kelemahan. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan Murji'ah. Murji'ah merupakan golongan baru yang dimana mereka ingin bersifat
bersikap netral, tidak mau ikut turut campur dalam praktek kafir mengkafirkan yang terjadi antara golongan Syiah dan juga golongan Khawarij. Pada awalnya memang mereka bersikap inklusif dan ingin merangkul semua kelompok muslim agar tidak saling menyalahkan dan bisa mengakhiri konflik yang terjadi. Akan tetapi kemudian mereka akhirnya menjadi landasan bersikap Jabariyah yang kemudian dieksploitasi untuk kepentingan politik Bani Umayyah. Hingga akhirnya Murji'ah pun terpecah menjadi 3 golongan. Golongan pertama berpendapat bahwa irja hanya berlaku dalam masalah keimanan, sedangkan dalam masalah perbuatan mereka mengikuti pendapat Qadariyah. Golongan yang kedua berpendapat bahwa irja itu berlaku dalam masalah keimanan juga, dan ketika bersikap mereka menganut paham Jabariyah dalam perbuatannya, sesuai dengan pendapat dari Jaham bin Safwan. Dengan demikian mereka kemudian disebut dengan golongan Jahmiyah. Sedangkan golongan yang ketiga meyakini bahwa irja itu berlaku pada semua tindakan dan juga keimanan. Golongan ini sama sekali tidak mengikuti pendapat Jabariyah dan juga Qadariyah. Selanjutnya, golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini awalnya muncul di kota Irak pada abad kedua Hijriah, yaitu tepatnya pada tahun 105 sampai 110 Hijriah. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik, Khalifah kelima dinasti Umayyah, juga Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopor dari gerakan ini adalah Wasil bin Atha yang merupakan murid dari Hasan Basri. Banyak pendapat yang menyampaikan terkait asal-usul nama Mu'tazilah ini. Mengenai sebab-sebab kenapa dinamakan Mu'tazilah, Ahmad Amin mengemukakan 3 pendapat. Yang pertama, dinamakan Mu'tazilah karena Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid memisahkan diri dari majelis ta'lim yang dipimpin oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Wasil bin Atha memisahkan diri secara fisik yang kemudian disebut dengan i'tazala dari pengajian Hasan al-Basri. Maka orang yang memisahkan diri ini dinamakan dengan Mu'tazilah. Yang kedua, dinamakan Mu'tazilah karena pendapat mereka menjauhi pendapat lain yang berkembang pada waktu itu. Pendapat Wasil bin Atha bahwa pelaku dosa besar tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir, yang kemudian terkenal dengan al-manzilatu bainal manzilatain. Pendapat itu telah menjauhi atau memisahkan dengan pendapat golongan-golongan yang lainnya pada masa itu, karena jumhur ulama mengatakan bahwa itu tetap mukmin, sedangkan Khawarij mengatakan mereka itu kafir. Dan Hasan al-Basri sendiri sebagai gurunya berpendapat bahwa mereka itu yang melakukan dosa besar tetap mukmin namun fasik. Kemudian yang ketiga dinamakan Mu'tazilah adalah karena pelaku dosa besar berada antara mukmin dan kafir, sama halnya memisahkan diri atau menjauhkan diri dari orang mukmin yang sempurna. Ada 5 doktrin pokok yang kemudian disebut dengan al-usulul khamsah bagi kaum Mu'tazilah. Yang pertama ada at-tauhid, yaitu pengesahan Tuhan, merupakan prinsip utama dan intisari dari ajaran Mu'tazilah. Sebenarnya tidak hanya Mu'tazilah ya, mazhab-mazhab teologis dalam Islam pun yang lain juga memegang doktrin ini. Namun bagi Mu'tazilah, tauhid ini memiliki arti yang spesifik. Tuhan itu harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. Maka Mu'tazilah untuk menjaga kemurnian keesaan Tuhan itu kemudian menolak adanya konsep Tuhan memiliki sifat-sifat. Yang kedua ada al-adlu, yaitu keadilan Tuhan. Ini juga merupakan ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua yang berusaha untuk menempatkan Tuhan benar-benar adil menurut sudut pandang manusia. Kemudian ajaran dasar yang ketiga yaitu al-wa'du wal-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Ajaran ini berisi tentang janji dan ancaman. Tuhan yang Maha Adil tidak akan melanggar janjinya, dan perbuatan Tuhan itu terikat dan dibatasi oleh janjinya sendiri. Ini sesuai dengan prinsip keadilan mereka. Ajaran yang keempat yaitu
Al-manzilah bainal manzilatain, merupakan tempat di antara kedua tempat. Inilah sebenarnya ajaran yang mula-mula menyebabkan lahirnya gerakan Mu'tazilah ini. Ajaran ini terkenal dengan status orang mukmin yang melakukan dosa besar, seperti dalam sejarah Khawarij menganggap bahwa mereka itu kafir dan bahkan musyrik. Sedangkan kalau menurut pendapat Mu'tazilah, orang Islam yang mengerjakan dosa besar sampai dia meninggal belum bertaubat, maka orang itu dihukumi tidak kafir dan tidak pula mukmin, tapi di antara keduanya. Mereka itu dinamakan orang yang fasik, jadi mereka ditempatkan di suatu tempat di antara keduanya. Dan yang terakhir itu ada ajaran al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Nah, berdasarkan pemaparan gerakan-gerakan tadi, ada Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar dari pemikiran gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan Syiah dan Khawarij. Jika diperhatikan dari awal kemunculannya sudah terlibat dalam urusan politik dan mereka ekstrim dalam keagamaan. Syiah menjadi kaum yang memiliki fanatisme terhadap Khalifah Ali dan juga Ahlul Bait, sedangkan Khawarij dikenal dengan kaum yang ekstrim terhadap doktrin golongannya dan mereka menganggap muslim lain di luar golongannya adalah kafir dan halal dibunuh. Mereka ini menjadikan pemikiran keagamaannya sebagai dasar ataupun landasan dalam mengambil sikap politis, bahkan sampai terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang mereka lakukan terhadap pemerintahan yang sah, begitu juga pada masa dinasti Umayyah. Sedangkan Murji'ah dan Mu'tazilah sebenarnya pada awal kemunculannya hanya merupakan aliran teologi yang dianut oleh masyarakat. Jika Murji'ah, mereka adalah mayoritas sahabat dan masyarakat Madinah pada umumnya, dan mereka adalah orang-orang yang soleh dan religius yang menghindari pertikaian politik yang selama ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang netral secara politis dan moderat dalam keagamaan. Meskipun mereka sempat merasakan syok atas perubahan besar yang dialami oleh masyarakat muslim di tangan Bani Umayyah yang kurang menunjukkan kesolehan dalam beragama bagi mereka. Karena itu, meskipun kelompok ini pada umumnya merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Muawiyah, namun mereka tetap menahan diri untuk tidak melakukan secara aktif suatu pemberontakan. Mereka lebih memusatkan perhatian pada kajian dan pengembangan ilmu agama seperti hadis dan juga hukum. Melihat hal itu, maka Muawiyah pun menjalin hubungan yang baik dengan para teolog Murji'ah ini. Nah, hal ini yang mungkin pada akhirnya menyeret pemikiran Murji'ah yang awalnya berusaha bersifat netral dan moderat secara politik dan keagamaan. Akhirnya mereka malah menjadi suatu kelompok teologis yang menganut sistem pemikiran Jabariyah ataupun fatalisme, dari kelompok yang netral menjadi kelompok pembela terhadap Bani Umayyah dari setiap penentangnya. Sedangkan kalau gerakan Mu'tazilah pada masa dinasti Umayyah, mereka tidak terlalu mengalami perubahan besar ya, karena pada saat itu Umayyah sudah berada di ujung kehancuran dan berdirinya dinasti Abbasiyah. Akan tetapi dalam perkembangannya, gerakan Mu'tazilah ini yang pada awalnya hanya merupakan aliran teologi yang bercorak rasional dan liberal ini menarik perhatian kalangan intelektual dan juga lingkungan pemerintah kerajaan Abbasiyah. Nah, melihat hal yang demikian, Khalifah Al-Ma'mun, pulta dari Khalifah Harun ar-Rasyid, menjadikan teologi Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Maka sejak itu resmilah aliran Mu'tazilah menjadi satu-satunya aliran teologi yang boleh dianut oleh umat Islam dalam wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dengan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah itu, maka otomatis aliran ini mendapat dukungan penuh sekaligus perlindungan dari penguasa waktu itu. Selanjutnya, aliran ini pun
dengan leluasa dan berani menyebarkan paham-pahamnya secara terbuka kepada publik. Penyebaran tersebut mereka lakukan mulai dari cara yang lemah lembut sampai pemaksaan dan juga kekerasan. Baiklah, demikianlah pembahasan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sebagai penutup, sejarah itu tidak hanya cerita yang cukup kita baca. Sejarah adalah guru yang tak pernah lupa ajarkan manusia menjadi bijaksana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.